pagi peserta MPLS SMA Negeri 1 Sumberjaya. Dalam kesempatan kali ini, perkenalkan Bapak Frigi Aprilian akan menyampaikan materi terkait dengan wawasan kebangsaan. Kita langsung saja mulai materinya ya. Apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Jadi Profesor Muladi, beliau adalah Gubernur Lemhanas, menjelaskan pengertian wawasan kebangsaan sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi kenapa materi ini harus disampaikan? Karena ini terkait dengan cara berpikir kita. Seperti apa kita harus berperilaku, bertindak, apa yang harus kita upayakan. Kadang-kadang kan kita hanya berpikir, sekolah biar dapat kerja. Sebenarnya bukan itu. Ada cita-cita besar di balik sekolah itu sendiri. Nanti ketika kalian memakai seragam, ada logo merah putih ya di dada kiri kalian ya. Itu melambangkan bahwa apapun yang kalian lakukan ketika kalian menggunakan seragam itu, ada Indonesia dan kehormatan dan cita-citanya di situ. Nah, ini makanya wawasan kebangsaan selalu disampaikan dari kalian MPLS di SMP, SMA, bahkan nanti ketika kalian memasuki jenjang perguruan tinggi. Materi pertama yang ada di dalam wawasan kebangsaan adalah kita harus memahami tentang karakter multikultur masyarakat Indonesia. Multi itu artinya banyak, kultur itu budaya. Jadi multikultur itu adalah masyarakat yang memiliki keberagaman budaya. Nah, kalian pasti sudah paham ini ya, terutama di Sumberjaya ya. Keberagaman di Sumberjaya sangat tinggi. Kalian tahu sendiri ada orang Lampung, ada orang Sunda, Jawa, Padang, Semende. Nah, keberagaman ini harus kita hormati dan harus kita pahami sebagai sebuah keindahan. Seperti kalian melihat pelangi. Pelangi itu beda-beda warnanya ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu ya. Tapi perbedaan itulah yang membuat pelangi jadi indah. Kalau hanya satu warna saja ya indah, tapi masih kurang, belum sempurna. Tuh. Karakteristik yang ada pada masyarakat multikultur itu adalah adanya segmentasi, pengelompokan. Orang seperti di Sumberjaya, orang Semende ngumpulnya di petai, orang Beton ngumpulnya di pinggir jalan utama. Orang Padang ya, orang Beton itu ya, rata-rata ya. Orang Jawa di daerah Tugusari, orang Sunda di sisi mana ya, sisi barat Tugusari. Nah, seperti itu. Ada segmentasi. Nah, nanti di SMA kalian tidak boleh seperti itu. Kalian sukunya Semende, duduknya di kelas sama orang Semende semua. Nggak seperti itu. Nah, ini akan menghambat terjadinya proses persatuan dan kesatuan. Terus yang berikutnya adalah kurang mengembangkan konsensus. Konsensus itu kesepakatan bersama. Di negara seperti kita yang memiliki keberagaman, susah. Kalau rapat itu mencapai kesepakatan bersama, itu susah. Sering terjadi konflik. Integrasi terjadi tapi karena paksaan. Nah, oleh karena itulah makanya kita perlu pemimpin yang kuat. Nah, kalau kalian jadi ketua kelas nih, lihat teman kalian yang Sunda ngumpulnya sama yang Sunda, terus duduknya sama kelompok sama yang Sunda. Yang Semenda kelompok sama yang Semenda. Harus digabungin, harus dibaurkan mereka. Nggak bisa seperti itu. Tuh, terus kemudian ada dominasi politik. Nah, ini juga kalian pasti paham lah ya yang namanya dominasi politik. Ketika kita ada di Lampung Barat, suku aslinya orang Lampung ya. Makanya wajar kalau bupati kita, pejabat-pejabat di Liwa sana orang Lampung. Ketika kalian ke Jawa ya orang Jawa. Ketika kalian ke Medan ya orang Padang. Nah, itu dominasi politik itu biasanya dikuasai oleh suku-suku berdasarkan wilayahnya. Nah, konsekuensi dari masyarakat yang keberagaman ini ada rasa etnosentris, kesukuan yang tinggi. Nah, terus kemudian primordialisme, kesetiaan pada sukunya. Tuh. Terus kemudian ada prasangka. Nah, prasangka itu apa sih, Pak? Contohnya kalian lihat orang Batak. Wah, orang Batak itu pasti galak. Kok bisa bilang galak? Ya itu ngomongnya keras kayak orang marah-marah. Padahal kan itu udah jadi karakter orang Batak. Tuh, jadi bukan karena orang Batak itu galak. Terus sering terjadi konflik sara dan terjadi disintegrasi, mudah terjadi perpecahan. Nah, diharapkan setelah kalian memahami tentang kondisi masyarakat yang multikultur, kita jadi lebih menyatu dan mau berbaur dengan suku dan budaya yang lain. Kenapa kita perlu memahami kondisi Indonesia yang multikultur?
Karena ketika kita membaca lagi sejarah perjuangan bangsa Indonesia, perjuangan kita tidak berhasil kalau kita tidak bersatu. Kalian bayangkan ya, Belanda itu sudah masuk ke Indonesia dari tahun 1596. Sampai tahun 1908, 200 tahun lebih kita berjuang tidak merdeka-merdeka. Tapi ketika kita bersatu, diawali dari masa kebangkitan nasional ya tanggal 20 Mei 98, kemudian dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda, hanya perlu waktu, kurangin aja 1945 dikurangi 1908, berarti sekitar 37 tahun kita bisa merdeka. Kenapa? Karena ada persatuan di sana. Kita bolehlah, kita tahu sejarah ada di Ponegoro, tapi kan yang dia perjuangkan mana Jawa. Kita tahu Tuanku Imam Bonjol yang dia perjuangkan mana Minangkabau. Patimura yang diperjuangkan mana Maluku. Tuh, mereka berjuang tapi bukan untuk Indonesia, untuk daerahnya sendiri. Nah, ketika Sutomo, Wage Rudolf Supratman, kemudian Soekarno Hatta memperjuangkan untuk kesatuan Indonesia, bukan daerahnya masing-masing, kita berhasil hanya dalam tempo 23 tahun. Makanya tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan rasa cinta tanah air kita, kebangkitan kebangsaan kita. Ketika Sumpah Pemuda, kalian tahu ada pemuda dari Ambon ya, Jong Ambon, pemuda Jawa, Jong Java, pemuda Sulawesi, Jong Celebes, pemuda Sumatera, Jong Sumatera. Itu mereka beraneka ragam suku ngumpul dalam satu ruangan, tapi keputusannya apa? Kita berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu. Itu. Ini yang harus kita pahami. Demi Indonesia yang lebih baik di masa depan. Kita lanjut ya. Ketika kita merdeka, apa yang dilahirkan? Kita punya dasar negara, kita punya pandangan hidup, dan punya ideologi bangsa. Jadi kita harus memahami ini. Lambang Garuda itu sudah mencakup seluruh falsafah hidup ada di situ. Dari burungnya yang punya simbol tanggal kemerdekaan ya, 45 di leher, 8 helai di ekor, itu melambangkan bulan 8 tahun 45, kemudian 17 pada masing-masing sayap, itu melambangkan tanggal 17. Dan yang lebih penting lagi, apa yang ada di perisainya, itu melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Setiap sila ini adalah pandangan cara hidup bangsa kita. Dan sila-sila itu di dalamnya masih ada yang namanya butir-butir Pancasila. Banyak orang mungkin paham, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi mungkin kurang paham tentang sila yang ada di dalam, butir-butir yang ada di dalam sila-sila itu. Nah, ini yang kalian harus pahami. Ketuhanan Maha Esa, ya kalian tidak boleh ngejek agama lain. Tuh, selama dia memiliki tunggal Tuhannya, dia bisa ada di Indonesia. 6 agama diakui. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini kita harus saling menghormati. Kita tidak bisa mau menangnya sendiri. Makanya kita tidak bisa kalau mau mendirikan negara Islam di Indonesia, tidak bisa. Itu bertentangan dengan Pancasila. Gitu. Ini nanti mungkin akan keluar ya dalam evaluasi. Jadi kalian pahami tentang ideologi Pancasila ini. Kalau kalian mau kuliah nanti, mau jadi PNS, bahkan pegawai KPK pun yang sudah jadi pegawai KPK kemarin dites tentang ideologi Pancasila ini. Tuh, bagaimana Indonesia ke depan, cara hidupnya, Pancasila adalah pedoman kita dalam menjalaninya. Itu yang harus kalian pahami. Kita lanjut, ini materi terakhir ya. Ini kenapa disampaikan? Karena ini materinya ada di wawasan kebangsaan ya. Nanti modulnya akan dikirimkan lewat grup MPLS ya, peserta didik SMA Negeri 1 Sumberjaya. Jadi sekarang materi ini disampaikan. Kenapa? Karena pemahaman tentang anti korupsi ini penting. Indonesia ini mengalami kelambatan dalam kemajuannya karena banyaknya korupsi. Nah, kita bahas sebenarnya bukan hanya korupsi ya, tapi ada 3: korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa itu korupsi? Kalian pasti tahu, istilahnya korupsi itu mencuri, mengambil yang bukan haknya. Itu korupsi. Korupsi itu ada sampai level terkecil, dari pejabat ya. Itu yang kalian lihat gambarnya, itu Setia Novanto, ketua DPR. Apa kurangnya ketua DPR? Gajinya gede, tapi tetap korupsi. Juliari Batubara,
Ini kemarin-kemarin lagi rame ya, Menteri Sosial ya, bansos untuk dana penanggulangan COVID dikorupsi sama dia. Tuh bayangkan, moralitasnya sudah rusak. Juliari Batubara ini kebetulan Menteri Sosial dia ini. Bendahara partai, salah satu partai juga. Bendahara salah satu partai, kalian boleh cari. Boleh cari juga. Dia memperkaya diri sendiri dari rakyat yang sedang menderita. Dicuri juga uangnya. Nah, ini luar biasa kejamnya. Berikutnya ada lagi kolusi. Kolusi itu bekerja sama merugikan negara. Merugikan negara yang di level yang paling tinggi misalnya pajak. Nah, kalian terus bikin perusahaan nih, pajaknya seharusnya 1 miliar. Tapi kalian kerja sama pegawai pajak dari Kementerian Keuangan. Diatur seperti dulu ada yang namanya Gayus Lumbun ya. Pajaknya harusnya 1 miliar, hanya bayar 500 juta. Nah, itu namanya kolusi. Di level terbesar itu. Di level terkecil apa? Ini bisa terjadi misalnya Bapak guru nih ya, Bapak guru, kalian siswa. Nah, kalian ngerjain ulangan. Bapak disuruh ngawas ya. Bapak digaji ngawas, sekali ngawas 100.000 misalnya untuk mengawasi siswa. Nah, kalian kemudian, Pak, udah Pak, nggak usah ngawas ketat-ketat, saya kasih 200.000. Nah, itu juga kolusi. Itu bekerja sama. Merugikan negara. Apa iya? Iya merugikan negara. Kalian mau kuliah nih, kalian datang ke sekolah, Pak, tolong dong, nilai saya dinaikin. Gurunya, waduh kasihan nih anaknya baik, ya udah Bapak naikin nilainya. Ini kolusi juga merugikan negara. Kenapa? Orang-orang yang kemampuannya tidak cukup, misalnya untuk kuliah ya, dia bisa kuliah dan nantinya mungkin setelah kuliah karena dia punya channel dia jadi pejabat. Padahal seharusnya yang jadi pejabat adalah orang yang berkualitas, bukan orang yang punya saudara. Ya enggak? Nah, jadi negara bukan mendapatkan orang terbaik di situ. Ini namanya kolusi, merugikan negara, kerjasama merugikan negara. Yang selanjutnya adalah nepotisme. Nepotisme itu dengan cara-cara yang curang memasukkan keluarga di dalam sistem. Misal, kalian jadi Pak Lurah, kalian jadi Lurah. Yang dapat bansos, saudaranya Pak Lurah itu. Atau kalian jadi Bupati, yang jadi pejabat kepala dinas dan camat, itu saudara-saudaranya Bupati. Nah, itu namanya nepotisme. Ini termasuk korupsi juga. Penyebab korupsi apa sih? Yang pertama tentunya tadi sudah disampaikan moralitasnya rendah. Jadi jiwanya, di hatinya, di kolbunya ini kotor. Itu moralnya rendah. Kemudian rakus. Karena kalau kalian tahu yang korupsi itu ternyata sudah kaya mereka. Tapi kenapa pengen uang yang lebih banyak lagi? Karena mereka rakus, tamak. Kemudian gaya hidup konsumtif. Senang belanja. Nah ini hati-hati. Ini ternyata bisa mendorong untuk kita melakukan segala cara untuk mengambil uang itu. Kultur yang salah. Nah, apa iya Pak, kultur itu budaya ya? Apa iya Pak, budaya yang salah bisa bikin korupsi ya? Bapak kasih contoh ya. Dulu di Indonesia itu, dulu ya, sekarang sepertinya sudah nggak ada lagi. Ada budaya ngamplop. Jadi misalnya kalian minta tolong ya, kalian bikin KTP ke desa. KTP-nya udah jadi Pak, silahkan diambil, kata orang desa. Kalian datang, kalian ngasih amplop. Orang desa udah nolak, oh maaf Pak, saya tidak menerima amplop seperti ini. Ah nggak apa-apa Pak, ini kan ucapan terima kasih aja dari kita. Nah tidak ada itu budaya yang salah. Memang tugasnya orang desa ya buat KTP ya sudah. Ketika kalian buat itu gratis, tidak ada bayar membayar, tidak ada yang namanya balas jasa dalam bentuk uang, tidak ada. Tuh, ini kultur yang salah. Tuh, harus dipahami. Tidak ada yang namanya ucapan terima kasih seperti itu, tidak ada. Terus kemudian akuntabilitas. Akuntabilitas itu artinya keterbukaannya rendah. Tuh, jadi ketika kalian menjadi pejabat, kalian harus terbuka. Tuh, harus terbuka kepada masyarakat dari mana uang itu. Makanya ada laporan keuangan. Dari mana uang kalian didapat, harta kalian dari mana saja itu didapat, itu harus terbuka. Ada berapa mobil yang kalian punya, berapa rumah, berapa tanah, itu harus terbuka. Kemudian yang terakhir adalah pengawasannya lemah. Nah biasanya ini terjadi karena korupsi biasanya dilakukan berjamaah. Tuh, dari pemerintah minta upeti istilahnya, yang bawah ngasih uang. Jadi diawasinya lemah. Yang penting kita dapat uang. Nah, ini mengakibatkan korupsi.
Nah, yang harus kalian tanamkan itu adalah 9 nilai anti korupsi ini. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, 9 nilai anti korupsi ini harus ditanamkan dalam jiwa kita. Yang pertama adalah jujur, kemudian peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, dan berani dan adil. Ini harus dihafal ini. Jujur kalian tentunya udah tahu ya, menyampaikan apa adanya. Tidak ada yang namanya berbohong untuk kebaikan, itu tidak ada. Ujian sekolah, kita buat lembar jawaban yuk, kita anak-anak kita biar banyak yang lulus, kita kasih kunci jawaban. Ini berbohong tapi demi kebaikan biar anak-anak kita lulus. Tidak ada, itu salah. Tidak ada yang namanya berbohong untuk kebaikan. Kemudian peduli. Nah, peduli pada masyarakat sekitar. Masa iya kita mau hidup berfoya-foya, bermewah-mewah, pakai mobil keren, sementara tetangga-tetangga kita tidak mampu, nggak mungkin. Mandiri, tidak boleh kita tergantung sama orang. Di level anak sekolah, kalian nggak boleh nyontek. Kenapa nggak belajar saja? Nah, daripada nyontek lebih baik belajar. Karena ketika kalian nyontek terbiasa, kalian akan ketergantungan sama orang lain. Disiplin, datang ke sekolah tepat waktu, ikut aturan, tanggung jawab. Apa yang sudah kalian perbuat, itu harus kalian pertanggungjawabkan. Kerja keras, hidup sederhana, berani. Nah, berani itu karena benar, bukan berani karena membenarkan. Tuh. Terus kemudian yang terakhir adalah adil, menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Nah, 9 nilai ini sering dikatakan sebagai nilai integritas anti korupsi. Bapak biasa menyingkatnya gini, jupe mandi, tangker sebedil. Nah, jupe itu jujur, peduli, mandi itu mandiri, disiplin, tangker itu tanggung jawab, kerja keras, sebedil itu sederhana, berani, dan adil. Nah, ini adalah nilai-nilai anti korupsi. Baik, sekian saja penjelasan materi wawasan kebangsaan dari Bapak. Terakhir, ini ada quotes ya, ada kata-kata mutiara dari Soekarno dan Bung Hatta, pendiri bangsa Indonesia. Soekarno pernah berkata bahwa bangsa yang tidak percaya pada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Soekarno ingin kita berani, apa yang salah katakan salah. Kita harus berani menolak, harus berani protes. Karena kita sudah menjadi bangsa yang merdeka. Hatta mengatakan, hanya ada satu tanah yang disebut tanah airku. Ia berkembang dengan usaha, dan usaha itu adalah usahaku. Maksud Hatta, Indonesia ke depan itu tidak akan bisa berubah menjadi lebih baik kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri. Dipahami ya? Evaluasinya nanti akan dilakukan di grup, akan di-share ya. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Selamat bergabung di SMA Negeri 1 Sumberjaya. Jadilah pribadi-pribadi yang berintegritas, yang berani, yang jujur, yang taat pada aturan-aturan. Selamat berkembang menjadi lebih baik di SMA Negeri 1 Sumberjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.